Ya, Lagi kenapa Kak? dengerin lagu apa? Lagu bergema sampai selamanya. Oh, Kakak kalau dengerin lagu gitu biasanya genre yang disukainya apa? Kalau aku biasanya genre pop sih. Oh, genre pop. Kalau kakaknya dengerin lagu gitu ya, biasanya kakaknya tuh milih untuk dengerin lagu tuh dari segi apa sih? Kalau aku biasanya itu dari melodi sama liriknya juga terkadang. Oh, dari melodi dan lirik gitu ya. Ya, Oh, oke kakak, makasih. sama-sama kakaknya. Dari pendapat orang-orang tadi, kita dapat menghitung skor pemeringkatan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan genre musik yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan genre musik menggunakan pendekatan sistem persamaan linier. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya sendiri, Amelina, dengan NIM 2403126021189 dan rekan Saya Ahmad Fadilah dengan NIM 2403126060626 dan rekan saya. Saya Rizka Ardiansyah dengan NIM 240312649. Stay tune ya. Adapun latar belakangnya, musik merupakan salah satu bentuk karya seni yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Musik tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat komunikasi sosial dan ekspresi emosi. Perkembangan musik yang semakin pesat memunculkan berbagai genre musik dengan karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut membuat setiap individu memiliki preferensi yang berbeda-beda. Preferensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu melodi, lirik, dan penyanyi. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menganalisis pengaruh masing-masing faktor secara bersamaan dan terukur. Dalam konteks ini, hubungan antara faktor dapat direpresentasikan menggunakan sistem persamaan linier. Metode ini memungkinkan untuk setiap faktor direpresentasikan sebagai variabel, sementara preferensi genre musik dinyatakan sebagai hasil kombinasi linier dan variabel-variabel tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memodelkan faktor lirik, melodi, dan penyanyi dalam bentuk sistem persamaan linier. Yang kedua, bagaimana menentukan bobot tiap faktor berdasarkan data hasil Google Form. Selanjutnya yaitu tujuan. Adapun yang pertama yaitu menyusun model sistem persamaan linier untuk analisis pemilihan genre musik. Yang kedua, menentukan bobot faktor melalui normalisasi dan matriks. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu sistem persamaan linier? Sistem persamaan linier atau SPL merupakan salah satu konsep fundamental dalam aljabar linier yang banyak digunakan untuk memodelkan berbagai permasalahan yang nyata. Sistem persamaan linier terdiri atas dua atau lebih persamaan yang melibatkan sejumlah variabel, di mana hubungan antar variabel tersebut bersifat linier. Secara umum, SPL dengan M persamaan dan N variabel dapat dinyatakan sebagai berikut. Langkah pertama yaitu dilakukan pemodelan data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data penelitian 3 genre, yaitu pop, dangdut, dan K-pop. Data tersebut diperoleh dari penyebaran kuesioner yang telah kita lakukan terkait faktor yang mempengaruhi pemilihan genre musik, yaitu melodi, lirik, dan penyanyi. Kemudian, hasil penelitian dari setiap faktor dalam setiap genrenya itu dihitung rata-ratanya dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dari faktor lirik, melodi, dan penyanyi, dalam ketiga tabel tersebut,
dibentuk menjadi sistem persamaan linier yang diperoleh 3,7L1 plus 4,6M1 plus 3,6P1 sama dengan B1 itu adalah persamaan 1. Selanjutnya 3,6L2 plus 4,2M2 plus 3,9P2 sama dengan B2 itu persamaan kedua. Selanjutnya 3,2L3 plus 4,5M3 plus 3,8P3 sama dengan B3 itu adalah persamaan ketiga. Setelah dibentuknya sistem persamaan linier, kemudian kita ubah menjadi matriks 3 × 3, yaitu dilambangkan dengan A sama dengan 3,7, 4,6, 3,6, 3,6, 4,2, 3,9, 3,2, 4,5, 3,8. Selanjutnya yaitu dilakukan normalisasi data yang digunakan untuk mengubah data ke dalam skala yang sebanding. Nah, normalisasi ini dilakukan dengan metode normalisasi maksimum, di mana rumusnya yaitu x aksen i itu sama dengan xi dibagi dengan maksimum dari x. X ini merupakan kolom dari matriks A, yaitu kolom lirik, melodi, dan penyanyi. Dan maksimum ini adalah nilai tertinggi dari setiap elemen dalam kolom lirik, melodi, dan penyanyi. Nah, karena di bagian kolom lirik ini maksimumnya adalah 3,7, maka setiap elemen dalam kolom lirik ini dibagi dengan 3,7 dan maksimum dari kolom melodinya adalah 4,6, berarti setiap elemen dalam kolom melodi ini dibagi dengan 4,6 dan maksimum dari kolom penyanyi ini adalah 3,9, maka setiap elemen dalam kolom penyanyi ini dibagi dengan 3,9 dan didapatkan nilai sebagai berikut. Nilai ini adalah nilai data yang sudah ternormalisasi. Setelah data dinormalisasi, dilakukan perhitungan nilai rata-rata untuk setiap faktor penilaiannya, di mana x bar ini sama dengan 1/n dikali sigma xi dari i sampai dengan n. Nah, x bar ini itu merupakan kolom dari lirik, melodi, dan juga penyanyi, dan n ini adalah banyak elemen dari setiap kolomnya. Nah, untuk yang kolom lirik didapatkan nilai rata-rata sebagai 0,945, dan untuk kolom melodi didapatkan rata-rata yaitu 0,963, dan kolom penyanyi didapatkan rata-rata yaitu 0,965. Nah, hasil perhitungan ini yaitu nanti akan digunakan dalam menentukan pembentukan dari bobot faktornya. Selanjutnya yaitu dilakukan penentuan bobot faktor melalui nilai rata-rata dari data yang sebelumnya dengan rumus Wx sama dengan x bar per L bar ditambah M bar ditambah W bar, di mana X bar ini merupakan nilai dari lirik, melodi, ataupun penyanyi. Nah, untuk L bar plus M bar plus P bar ini didapatkan hasil yaitu 2,873. Kemudian kita akan mencari penentuan bobot faktornya untuk setiap kolomnya, yaitu untuk bobot faktor dari kolom lirik dengan memasukkan rumus di sini, maka didapatkan nilai yaitu 0,945 dibagi 2,873 yang menghasilkan nilai 0,328. Selanjutnya untuk kolom melodi, bobot faktornya didapatkan
dengan 0,963 dibagi 2,873 yang didapatkan hasil 0,335, dan untuk bobot dari kolom penyanyi didapatkan dari 0,965 dibagi 2,873 yang dihasilkan yaitu 0,335. Dari perhitungan bobot faktor, maka dapat diperoleh vektor bobot sebagai berikut. Dan matriks ini didapat dari matriks yang sudah ternormalisasi sebelumnya. Maka dari itu kita dapat menghitung skor akhir pemeringkatan dengan mengalihkan matriks A aksen dengan vektor bobot W dan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari hasil ini kita lakukan pembulatan desimal dan didapatkan hasil 0,97, 0,96, 0,94, yang mana 0,97 ini adalah nilai dari genre musik pop dan 0,96 untuk genre musik dangdut dan 0,94 untuk genre musik K-pop. Nah, dari nilai tersebut maka pop berada pada urutan pertama, dangdut urutan kedua, dan K-pop urutan ketiga. Jadi kesimpulannya, pemilihan genre musik dipengaruhi oleh 3 faktor utama, diantaranya lirik, melodi, dan penyanyi. Ketiga faktor tersebut dimodelkan menggunakan sistem persamaan linear atau SPL untuk menganalisis pengaruhnya secara kuantitatif. Data kuesioner dinormalisasikan agar berada pada skala yang sama sehingga bobot yang dihasilkan mencerminkan kepentingan relatif masing-masing faktor. Bobot ditentukan berdasarkan nilai rata-rata ternormalisasi, kemudian dikombinasikan dengan nilai faktor melalui persamaan matriks untuk menghasilkan skor akhir setiap genre. Skor ini digunakan sebagai hasil penentuan peringkat genre musik secara objektif dan terukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah!